kurikulum Luber atau sering juga literasi unggul berkarakter. Saya sendiri merasa tertarik dengan ketika disampaikan bahwa kurikulum kita berbasis literasi unggul. Pada saat pertama ketika dijelaskan kepada kita kurikulum Luber, saya berpikir bahwa berarti kurikulum yang selama ini kita gunakan, yang dari pemerintah, tidak kita gunakan lagi ya? Rupanya tidak. Artinya kurikulum yang dari pemerintah tetap kita gunakan, dan kurikulum baru yang akan mungkin akan kita gunakan nanti menjadi pengembangan. Mengapa kita melihat masalah-masalah yang terjadi di negara kita, bahwa literasi kita mungkin masih dalam level di bawah rata-rata, termasuk mungkin saya, sekolah saya, dan imbasnya bisa kita melihat di sekolah kita masing-masing, di mana para peserta didik kita minat bacanya kurang. Dengan meningkatnya literasi, meningkatnya minat baca kita, otomatis pengetahuan akan menjadi bertambah, wawasan kita menjadi bertambah, dan akan mempengaruhi pola pikir kita, pola rasa, dan juga tingkah laku, terutama nanti ini pada seluruh warga sekolah, dimanapun kita memimpin sekolah kita nanti, mungkin pada saat ini di sini, suatu hari kita bisa pindah, sehingga penanaman literasi yang berkarakter itu menjadi sebuah keunggulan kita. Kemudian untuk menggali ide, bagaimana kita mau internetnya berhenti ya? Iya, sepertinya internetnya Suster terhenti. Oh, ini sepertinya Suster mengalami kendala internet. Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar, J. Mohon maaf ini.
Baik, Bapak Ibu, mohon maaf karena internet Suster Luciana sedang bermasalah sembari kita menunggu Suster Luciana untuk masuk kembali bergabung bersama kita pada pagi ini. Karena untuk sesi ini kita akan berdiskusi bersama, kembali memantapkan apa saja yang sudah kita peroleh, dan mungkin kita juga bisa menyampaikan kendala-kendala yang kita hadapi untuk menemukan nilai-nilai atau core value ini di unit sekolah kita masing-masing. Untuk itu, saya akan sementara ini mengambil alih untuk memimpin diskusi pada pagi hari ini, sembari menunggu Suster Luciana. Untuk itu, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan salah satu terlebih dahulu untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah diperoleh selama beberapa hari ini terkait penggalian nilai-nilai budaya dan sampai sejauh mana pengerjaan naskah akademik di unit sekolah Bapak Ibu masing-masing. Siapa mungkin yang bersedia terlebih dahulu untuk menyampaikan sejauh mana proses yang telah dilalui di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya persilakan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Bapak Margono. Oke, sebentar, itu sepertinya, ya sudah. Silakan Bapak Margono. Terima kasih Mbak Rina. Kami akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan. Ya, yang pertama, sejak kegiatan diklat kepala sekolah, lalu disusul dengan instruktur, kami mencoba untuk mencari data-data tentang core value terutama. Karena walaupun sudah ada, tapi kami ingin mendokumenkan seperti yang diharapkan oleh panitia atau oleh PR. Kami cari dokumen-dokumen, kami kumpulkan, juga kami wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dulu dalam perumusan visi misi, core value atau nilai-nilai keutamaan yayasan terutama. Lalu hasilnya nanti kami minta untuk teman kami yang akan menyampaikan. Lalu yang masih kami kerjakan dan kami ragu-ragu yang berhubungan dengan budaya sekolah, Mbak Rin. Baik. Karena mayoritas murid kami itu Tionghoa. Mayoritas Tionghoa, lalu latar belakang. Halo? Ya, mohon maaf Pak, saya terlempar, saya bicara-bicara sendiri. Oh, ya, Suster, tidak apa-apa. Ini untuk Bapak Margono sudah sharing terkait dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah. Ya, bisa kita lanjutkan. Baik, bisa kita lanjutkan ya, Suster, untuk Bapak terima Margono. Kasih, mohon maaf. Baik, tidak apa-apa, Suster. Terputus. Ya. Baik, silakan dilanjut Bapak Margono. Ya, terima kasih. Jadi kami lanjutkan tadi yang berhubungan dengan budaya sekolah. Ya. Karena sebagian besar murid kami itu dari keturunan Tionghoa, dari kalangan menengah bawah, lalu juga dari akademiknya juga tergolong rendah. Nah, selama ini kami memang telah mencoba untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan budaya Tionghoa, tapi mungkin hanya baru tahap tahap pengenalan. Misalnya di sekolah kami ada program ekstrakurikuler wajib bahasa Mandarin. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan misalnya pada Hari Raya Imlek, kami khusus ada peringatan Hari Raya Imlek. Bersama, kebetulan kami satu kampus, satu unit, ada TK, SD, SMP, SMA, biasanya mengadakan acara bersama.
menyampaikan. Juga di unit juga ada kegiatan-kegiatan. Tapi kami ingin sebenarnya lebih dari itu. Maka beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk minta masukan dari alumni, dari orang tua. Kami sudah mengirim semacam angket. Kira-kira yang diharapkan oleh orang tua, alumni dari SMP Teresiana itu apa? Lalu budaya-budaya Tionghoa yang mungkin bisa kami kembangkan kepada anak-anak apa? Lalu dalam waktu dekat kami juga merencanakan ingin bertemu dengan perwakilan alumni yang mungkin sudah agak lama yang paham tentang budaya Tionghoa. Kami ingin juga menerima masukan-masukan dari mereka. Ya, sehingga harapannya dalam sekaligus program PUP ini kami sekaligus jadi ingin mendesain kurikulum kami sisan gawe gitu nanti. Jadi nanti kami masih akan melanjutkan kegiatan dengan bertemu beberapa perwakilan alumni. Lalu juga sudah kami lakukan pencarian dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pendirian sekolah, terutama dari yang berhubungan dengan budaya Tionghoa. Lalu dalam kegiatan-kegiatan di sekolah kami, misalnya dalam penanaman nilai-nilai, ya, jadi guru-guru dalam menjalankan tugasnya itu juga selalu disemangati dengan semangat spiritualitas Santa Teresia. Ini mungkin sudah saya sampaikan dalam pertemuan FGD kemarin, yaitu adanya semangat 3N, tresnani, ngopeni, ngemateni. Ya, ini karena anak-anak kami dengan berbagai latar belakang, ada yang broken, orang tua cerai, dan seterusnya. Kami berusaha untuk menemani anak-anak, mendampingi anak-anak dengan semangat itu. Tresnani, ngopeni, dan ngemateni. Ya, itu. Lalu dalam kegiatan penanaman core value sebagai sekolah Katolik seperti biasa, kami misalnya mengawali doa pagi, doa siang dengan melibatkan anak-anak. Juga kalau pagi biasanya ada renungan pagi, ini juga yang memimpin anak-anak secara terjadwal. Lalu juga ada retret siswa, perayaan keagamaan, dan seterusnya. Lalu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanaman karakter, budi pekerti, misalnya untuk kelas 7 dalam kondisi normal, kami menyelenggarakan kegiatan live-in. Jadi anak mungkin selama 2 hari, mungkin kami ajak ke suatu daerah, biar anak merasakan hidup di desa, mengalami langsung bagaimana caranya bertani, bercocok tanam, dan seterusnya. Lalu juga kami ada kegiatan outdoor learning, jadi mengunjungi misalnya ke Taman Makam Pahlawan, lalu ke objek-objek wisata di Kota Semarang. Ya. Lalu juga secara terprogram ada penyuluhan narkoba, anti bullying, dan pendidikan seks untuk anak-anak. Lalu untuk melatih kepemimpinan, kami juga ada kegiatan LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Lalu juga ada kunjungan kasih, misalnya ada orang tua siswa yang sedang sakit atau meninggal, kami melibatkan anak-anak untuk berkunjung. Juga berkunjung ke panti asuhan, setiap tahun rutin kami lakukan. Nah, tadi yang masih ingin kami kembangkan, kami lakukan dalam waktu ke depan. Kami akan menyusun semacam modul keteresianaan. Ya, nanti ini baru sudah kami mulai, tapi belum selesai. Sekaligus dengan program ini kami ingin menyusun semacam silabus keteresianaan. Ya, lalu yang lain tadi sudah saya sampaikan. Ya, lalu berusaha juga mengenalkan tradisi budaya di sekitar sekolah, budaya Tionghoa, budaya Jawa,
Ini dari masukan orang tua dari angkat kemarin, misalnya ada yang menghendaki adanya ekstrakurikuler membatik, adanya festival budaya, mungkin bisa dikemas dalam acara, misalnya ada pentas seni dengan menampilkan berbagai macam budaya. Ya. Lalu yang berhubungan dengan kondisi orang tua murid yang sebagian besar adalah dagang, lalu juga wira swasta dan juga pegawai swasta, kami akan mencoba mengembangkan pendidikan entrepreneurship atau kewirausahaan dan juga public speaking, jadi untuk melatih anak-anak berkomunikasi. Ya, mungkin itu sementara yang sudah kami kembangkan. Nah, untuk untuk core value atau nilai-nilai keutamaan, ini kami mohon teman kami untuk bisa menyampaikan sejauh mana yang sudah dihasilkan itu. Bu Maria atau Pak Wisnu, monggo. Baik, silakan Untuk mungkin menambah. Bu Maria. Selamat pagi, Suster Luciana, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Margono untuk waktunya. Sampai saat ini kami masih dan sedang dalam tahap mendalami ulang, membaca lagi literasi yang kemarin harus kami baca yang dapat tugas dari Mas Hendi. Sedang mencari data-data lagi tambahan dari keuskupan. Mungkin minggu depan kami sedang akan berencana untuk mengunjungi keuskupan meminjam referensi literatur dari keuskupan. Juga sedang menanti buku yang sedang kami pesan untuk kami baca juga. Tugas dari Mas Hendi untuk menambah literatur kami untuk membuat naskah akademik. Begitu. Nah, itu saja Suster Luciana. Itu yang sedang kami kerjakan sekarang. Sedang membedah lagi banyak buku yang harus kami baca. Jadi kami belum selesai untuk membaca literatur tugas dari Mas Hendi kemarin. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Maria dan Pak Margono atas pengalaman dan sharing refleksi yang telah dibagikan kepada kita semua. Tentu dari apa yang sudah digali dan penanaman nilai yang sudah dilakukan, ada hal yang menarik yang tadi saya dengar dari Pak Margono mengenai keteresianaan. Sekarang sedang mau dikembangkan menyusun secara silabus keteresianaan ya. Jadi Ya, nanti itu Pak, apakah nanti akan diberikan pembelajaran secara khusus kepada peserta didik atau nanti akan digabung di setiap mata pelajaran ya itu? Siapa tahu nanti bisa pengalaman Bapak bisa saya ambil juga. Ya, Suster, terima kasih. Ini memang belum terlaksana, baru kami rencanakan, kami buat semacam silabusnya. Kemarin ada kekhawatiran dari guru-guru, misalnya kalau materinya sama, sudah diberikan di kelas 7, nanti kelas 8-nya terima lagi bosan, gitu. Kelas 9 terima lagi bosan. Lalu ketika mengikuti forum ini, terutama dalam penanaman nilai-nilai, di situ dari narasumber, Pak Heri, Mas Hendi itu, kompetensi dasarnya harus dibedakan, kelas 7, 8, 9. Nah, kemungkinan nanti juga kami sesuaikan seperti itu, Suster. Supaya kelas 7 menerima kompetensi dasar ini, kelas 8 ini beda-beda. Lalu juga untuk teknik pelaksanaannya, dalam kurikulum, itu kan sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan sesuai ciri khas masing-masing sekolah, Suster. Jadi selain ada nasional harus ini, tapi sekolah juga diberi kewenangan untuk memunculkan karakteristik sekolahnya, sehingga nanti bisa dimasukkan di jam itu, Suster.
di jam Mungkin diberi pelajaran. waktu 1 jam mungkin. Gambaran kami nanti seperti itu, tapi ini belum terlaksana, baru kami coba buat. Baik, terima kasih Pak Margono atas ide-ide dan pengalaman yang mungkin akan nanti digodok dan dibuat sehingga nanti akan muncul sebuah ciri khas keteresianaan. Ya. Dan kita berharap nanti akan berjalan dengan baik dan tentu dalam proses itu pencarian dan penggalian ide nanti mungkin bersama para tim, kemudian nanti akan dipetakan kembali yang menjadi nilai utama, kemudian nanti aspek dan mungkin kompetensi dasar, dan saya rasa mungkin sekolah Bapak tidak diragukan. Kemarin juga sudah sharing, saya sendiri menjadi salut, senang, sehingga kemarin juga saya mencoba bersharing kepada guru-guru saya di sini seperti apa tahap-tahap yang sudah dilalui. Baik, terima kasih Pak atas refleksi dan pengalaman-pengalaman. Ya, mungkin masih ya, kita beralih ke sekolah yang lain, Kanisius. Kami persilakan kalau ada yang ingin berbagi pengalaman, berbagi refleksi sejauh mana ya, yang sudah dimulai di sekolahnya untuk memperkaya kita semua yang hadir dalam virtual ini. Bagaimana mungkin ya dari Kalasan ya, yang Kanisius. Baik, Suster Luciana. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Ibu Rina sebagai moderator, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rini dari Yayasan Kanisius, yang sangat kami hormati semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Dari tadi saya sungguh mengamati apa yang namanya kita untuk membuat naskah akademik. Ini hal yang menarik karena kemarin-kemarin memang kita belum mempunyai dan memang belum punya pengalaman untuk menyusun naskah akademik. Tetapi di sini kita nanti akan mencoba untuk melakukan dan menyusun naskah akademik itu. Suster, di sini kami untuk di SMP Kanisius Kalasan setelah FGD kemarin kami itu betul-betul mengumpulkan bukti-bukti sejarah, Suster. Nah, kendala-kendala kami di sini, kami itu yang ada di sini kebetulan golongan muda, dan yang sudah golongan sepuh itu sudah pada purna. Yang bisa kita lakukan karena jangkanya tidak terlalu panjang dari diskusi kemarin sampai saat hari ini, dan memang di sini kami juga memanfaatkan waktu karena tugas kita juga padat, teman-teman juga tugasnya padat, maka yang bisa kita buka adalah dokumen-dokumen kita. Nah, untuk di SMP Kanisius Kalasan, memang di sini kalau kita lihat dari sejarah kemarin sedikit sudah saya singgung, untuk tempatnya juga sudah pernah berpindah 3 kali. Dan di sini namanya juga berganti-ganti. Nah, kalau kita lihat dari unsur organisasi sosial, untuk namanya dulu SMP AMKRI, berpindah menjadi SMP PGK, berpindah menjadi SMP Pancapana. Kami itu berusaha untuk menggali, kenapa kok namanya Pancapana? Pancapana itu apa? Apakah lima hal seperti Pancasila atau tidak? Ternyata setelah kita baca dan kita pelajari, bukan. Pancapana itu adalah merupakan nama raja yang ada di Kalasan. Apakah dulu Kalasan itu sebuah kerajaan, kita sendiri sampai sekarang juga belum mengetahui. Tetapi ada raja yang tinggal di Kalasan. Nah, memang di sini untuk kita melihat lingkup kita, lingkup Kalasan. Lalu
warga Katolik yang berada di sekitar Kalasan, orang tua yang pindah, orang tua dari luar Jawa, jadi anak-anak yang berasal dari luar Jawa, yang tinggal di seputaran Kalasan, entah tugas belajar, ataupun mereka tinggal di panti asuhan. Yang memang kemarin sempat kita gali, kita lihat ke belakang lagi, ada anak kami, Papua, itu fasih berbahasa Jawa, dan kalau Bapak Ibu pernah nonton salah satu konser penyanyi terkenal Jawa yang sudah main dengan penyanyi tersebut. Ini menjadi bagian dari kami yang memang akan kita tulis juga. Nah, kesulitan kami memang untuk mencari narasumber yang ini masih kita akan inventarisir lagi. Jadi narasumber itu akan kita lihat, nanti akan kita kumpulkan lagi, dan yang jelas kita juga sudah komunikasi dengan pengawas cabang kami di Jogja untuk mengkoordinir kami semua, supaya nanti untuk di Kanisius Jogja mempunyai satu pandangan. Dan memang juga perlu kita gali juga terkait dengan sejarah Yayasan Kanisius Cabang Jogja ini seperti apa. Nah, memang di sini saat ini kita masih menerapkan kurikulum yang dari dinas, Suster, ditambah dengan tambahan-tambahan dari Yayasan Kanisius Cabang di sini. Dan memang di sini untuk kedepannya, memang untuk menjawab tantangan zaman, kita harus mau menyesuaikan dengan kurikulum yang memang di sini bersama-sama akan kita buat di konsorsium ini. Nah, untuk secara garis besar, memang di sini kebutuhan atau tantangan dari anak-anak, ya dari rasa aman, dari rasa nyaman, adanya kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Karena memang untuk anak-anak kami di sini sangat beragam, situasionalnya sangat beragam. Kami juga bekerja sama dengan salah satu panti, tidak satu, ada 3 panti murid kita, di mana di situ kalau anak panti asuhan itu kan juga beragam latar belakangnya. Kami juga pernah kerjasama dan sekarang masih dengan Hope Shelter, itu menghimpun anak-anak jalanan yang kita juga. Dan Kanisius juga khususnya di Kalasan menerima berbagai macam anak yang kurikulum baru yang bisa kita sesuaikan. Kalau sekolah inklusif itu ya satu anak satu kurikulum, tetapi kalau kita kan tidak bisa satu anak satu kurikulum karena yang kita layani cukup banyak. Sementara itu, Suster, yang perlu kami sampaikan, jadi kami belum bisa fix untuk menyusun naskah kurikulum, jadi saat ini tahapan kita baru mengumpulkan, mencari, mewawancarai, dan menginventarisir. Seperti itu, Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas pengalaman yang sungguh memperkaya kita semua yang ada di virtual ini, terutama bagaimana penerapan, karena di situ tadi saya dengar ya ada peserta didik yang beragam ya. Justru nanti dari needs analysis kita mungkin bisa nanti ditarik apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Kemudian kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh kelasan, mungkin kesulitan-kesulitan itu dengan mencoba menggali kembali sejarah dari sekolah itu dan perubahan-perubahan mungkin nanti bisa terjawab. Saya rasa pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang sudah dilakukan menjadi acuan untuk tetap bersemangat untuk menyusun kurikulum nanti sehingga nanti menjadi sebuah kurikulum luber sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan lokal dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang mungkin nanti akan menjadi sebuah
ciri khas dari sekolah itu. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah berbagi bersama kita, dan juga pengalaman ini memperkaya saya sendiri. Kalau kami di Niasi nih Pak, juga mengalami kesulitan-kesulitan, terutama dalam mendampingi peserta didik. Kadang orang tua ya mau menyerahkan 100% kepada sekolah. Oh ini suster dididik. Jadi sehingga kadang-kadang menjadi timpang begitu. Mungkin kita masing-masing pasti mempunyai kesulitan yang berbeda-beda. Baik, terima kasih Pak. Atas seringnya mungkin kita masuk pada yang sekolah lain yang mau bersharing. Ini juga bisa dialog terbuka ya, saling melengkapi satu dengan yang lain, berbagi pengalaman, berbagi kekayaan yang sudah kita miliki, bisa berbagi kepada yang lain, sehingga juga membantu yang lain untuk nanti, oh seperti ini menyusunnya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Sleman ada yang mewakili? Suster, dari Ya. SMP Kanisius Sleman. Ya. Yes. Mohon maaf, konfirmasi apakah suara saya dapat didengar dengan jelas, Suster Dapat. dan Bapak Ibu? Dengar Bu. Dengar Bu. Iya. Terima kasih. Selamat pagi, Suster dan Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Dari SMP Kanisius Sleman, terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan dan dipersiapkan setelah FGD pertama kemarin. Yang pertama, Suster, yang sering kami mencoba menggali secara mendalam lagi untuk nilai-nilai Kanisius, terutama penggalian. Kemudian kami juga menyiapkan dokumen untuk persiapan pembuatan naskah. Halo. Tes suaranya, Ibu hilang. Halo. Ibu Deta. Halo. Ya, suaranya hilang, Suster. Iya, sudah hilang. Baik, mungkin bisa digantikan dengan sekolah yang lain terlebih dahulu. Sudah? Oh ya, sudah masuk kembali. Ya, silakan Ibu Deta. Ya, baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan, Suster, Bapak Ibu. Mohon izin share terkait dengan beberapa hal akan mohon maaf Ibu Deta, suaranya terputus-putus ya ini, Bu. Ya. Suaranya terputus-putus. Sudah bisa terdengar? Masih terputus-putus, Ibu. Bisa terdengar tapi terputus-putus. Oh ya. Nah, saya. Sudah? Halo? Sudah, Ibu. Ya. Silakan untuk share screen, Ibu. Sebentar ya, saya carikan dulu. Untuk
Kelihatannya tempat Bu Deta internetnya. Iya, kelihatannya di tempat Bu Deta Jaringannya hilang terputus. jaringannya, iya. Ya memang saat ini jaringan lagi nampaknya bermasalah untuk semua nih. Mungkin untuk sambil menunggu kita ke sekolah yang lain, Baik, Suster. ke SMP Kanisius Pakem. Dengan Ibu Endang, mungkin silakan Ibu Endang. Ya, terima kasih Suster Luciana dan Mbak Rina atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, J? Ya, terdengar Ibu. Terdengar jelas Ibu. Oh, J. Mohon maaf juga nanti jika seandainya ini nanti suaranya juga terputus-putus karena ini di sini memang cuacanya baru mendung ini. Iya, begitu ya. Jaringan agak lemot seperti itu. Di sini saya tidak akan share screen, hanya ingin menyampaikan tentang proses yang sudah kami lalui. Terus terang di SMP Kanisius Pakem ini untuk proses yang kami lalui memang baru tahap pengumpulan data karena terus terang saya pribadi itu kemarin baru istilahnya paham betul apa yang diharapkan oleh konsorsium Ismoyo ini, sehingga untuk mengumpulkan data-data itu memang masih dalam proses. Di sini kemarin kami sudah bertanya-tanya dengan teman-teman yang ada di Kanisius Pakem ini, dan kebetulan kondisi di Kanisius Pakem ini Bapak Ibu guru yang ada di sini, personel-personelnya itu hampir semua baru, yang bertahan lama itu tidak ada. Jadi untuk data-data bagaimana pendirian SMP Kanisius Pakem, kemudian apakah namanya dulu SMP Kanisius Pakem dan lain sebagainya, itu terus terang kami memang belum dapat. Kami mencoba tanya untuk guru yang paling senior dan sebentar lagi pensiun dari Kanisius, itu pun beliau ngetiko tidak tahu sejarah berdirinya Kanisius Pakem. Nah, ini kami akan mencoba untuk mencari data, mungkin dengan alumni, kemudian juga para pensiunan yang dulu memang dari awal itu SMP Kanisius Pakem ini berdiri, mungkin beliau-beliau itu akan tahu perso bagaimana sejarah berdirinya Kanisius Pakem ini. Lalu untuk data sendiri, yang data fisik itu kami mencari kok tidak ada. Yang kami temukan itu hanya akta pendirian dari SMP Kanisius Pakem yang bernama Kanisius Pakem ini pada 1 Agustus 1961. Tetapi yang jelas itu awalnya bukan bernama itu, dan itu yang sekarang baru kami cari. Kemudian untuk nilai-nilai budaya yang ada di SMP Kanisius Pakem ini juga kami baru mendata, karena terus terang mohon maaf sekali lagi, personel kami yang ada di Kanisius Pakem ini kebanyakan itu tidak bertahan lama, jadi biasanya itu gonta-ganti personel, sehingga untuk hal-hal yang bersifat budaya dan lain sebagainya ataupun menjadi kebiasaan itu mungkin karena terutama kepala sekolahnya itu kan juga gonta-ganti, itu menjadi sesuatu hal yang berubah juga, tapi akan pelan-pelan kami gali. Dan sejauh ini ya memang kami belum menemukan banyak data yang diperlukan. Kami memang harus kerja keras untuk itu, dan hambatan yang kami alami jelas karena personil kami sangat-sangat terbatas. Jadi ya mudah-mudahan minggu depan seperti harapannya, walaupun entah seperti apa jadinya, ya kami usahakan untuk mungkin bisa istilahnya terbentuklah sebuah naskah, meskipun mungkin baru sebuah draft. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, Suster. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Deta atas sharing pengalamannya. Mungkin untuk menggali sejarah itu agak sulit ya, apalagi seperti kami juga pengalaman kemarin, data-data dan dokumen sekolah kami itu susah sekali kami cari. Bahkan kemarin akhirnya kami buka-buka dokumen, dan adalah di situ sejarah yang sangat singkat. Kemudian sejarah yang singkat itu kami coba untuk godok, kami cari nilai inti di dalam seperti apa. Dan kesulitan-kesulitan memang kami juga hadapi di sini, terutama kalau kami di SMP Bunga Mawar ini, pergantian kepala sekolah. Mungkin karena dokumen yang sangat minim, kemudian naskah-naskah yang sebenarnya sudah kita lakukan tapi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap orang yang menggantikan itu akhirnya
hilang juga, pergi di bawah angin. Jadi pergi ke kepala sekolahnya, gurunya pergi, semua yang sudah dilakukannya yang baik, kemudian juga terbawa oleh kepada mereka yang pergi di bawah kembali. Dan dengan pertemuan POP ini juga menyadarkan kita ya, saya sendiri menyadarkan, oh itu sangat penting sekali. Sehingga sejarah yang sudah dimulai itu tidak hilang begitu saja, dan ciri khas-ciri khas yang sudah tertanam itu menjadi sebuah kekuatan di sekolah itu untuk tetap eksis ke depan. Terima kasih sharingnya Ibu, dan segala usaha yang sudah dimulai dan akan dalam proses, kita doakan semoga berjalan dengan baik sehingga nanti pada FGD 2 kita sudah bisa mengumpulkannya dalam sebuah naskah, walaupun sebenarnya tidak sempurna diharapkan nanti oleh para panitia, tapi ada gambaran bagi kita seperti langkah-langkahnya itu seperti apa. Jadi terima kasih. Mungkin bagaimana dengan yang SMP Kalasa Sleman tadi sudah ya, sudah ya. masuk ke ya silakan Sister. Ibu. Ya, saya coba Sister. Baik, dipersilakan Ibu. Ya Sister, ini proses dalam proses. Apakah sudah bisa terlihat, Suster? Iya, terlihat Ibu. Semua filenya terlihat. Baik, saya mulai ya, Suster. Iya, Ibu, ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala sinyal. Sedikit saya paparkan. Ini juga terkait dengan persiapan yang kami lakukan, Suster. Kami mencoba merangkum dalam PPT singkat. Yang pertama, gambaran umum sekolah. Maaf Ibu, PPT-nya Ibu, PPT-nya belum terbuka. Oh, belum terbuka? Iya. Masih file-filenya yang terbuka. Filenya yang Aduh. Sekarang sudah belum ya, Ustaz? Belum. Apakah sementara saya bacakan dulu saja? Boleh. Oke. Baik, untuk gambaran umum sekolah terletak di Jalan Bayangkara 17, Morangan, Triharjo, Sleman. Kemudian kami berada di Paroki Medari dan berdiri sejak 1 Agustus 1953, kemudian pada 1 Agustus 1956 sebagai sekolah partikelir. Kemudian kondisi nyata, kami juga menggali kondisi nyata. Yang pertama, letaknya strategis di tepi jalan lintas provinsi, kemudian akses transportasi mudah, lalu mayoritas orang tua siswa bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, wira swasta, dan berdekatan dengan beberapa SMP lainnya, baik negeri maupun swasta. Mohon maaf untuk yang sejarah sekolah, nanti akan kami tambahkan lagi karena khusus sejarah sekolah memang butuh penggalian yang lebih dalam, dan kemarin serta tadi pagi saya juga melakukan wawancara dengan alumni SMP ini yang sudah bisa dikatakan sudah sepuh dan mengetahui tentang sekolah ini. Tadi pagi ada wawancara juga dan nanti akan kami lengkapi terkait dengan data yang sudah kami dapatkan. Sementara yang di sini belum bisa dilengkapi seperti itu. Kemudian spiritualitas Santo Petrus Canisius dan Santo Ignatius.
Yang pertama, melalui latihan rohani untuk membangun kerendahan hati, ketaatan, dan berjerih payah bersama Kristus. Kemudian memberikan pendampingan cura personalis, bekerja dengan semangat majis, selalu berdiskresi sebelum mengambil keputusan, membiasakan melakukan refleksi, melaksanakan pembelajaran berpola paradigma pedagogi reflektif atau PPR. Lalu nilai-nilai keutamaan, nilai dasar Kanisius, yang pertama kedisiplinan, lalu keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Untuk indikatornya di slide sudah tampak sebenarnya, tapi karena ini untuk masing-masing nilai dasar ada beberapa indikator, saya bacakan singkat. Untuk yang kedisiplinan, sikap perilaku tertib. Sebentar. Sebentar, Suster, saya coba lagi. Apakah sudah bisa terlihat, Suster? Mungkin screen-nya ditutup dulu, Bu Dita. Mulai dari awal. Sudah. Bu, ini. Oh, atau ini sudah ditutup? Nah. Oke. Di share ulang. Belum, nggih? Belum. Baik, saya bacakan dulu. Saya lanjutkan. Apakah sudah? Ya. Sudah, Ibu, sudah. Ya. Baik, sekarang sampai pada nilai-nilai keutamaan. Di situ bisa kita lihat bersama. Yang pertama, kedisiplinan, sikap atau perilaku tertib, tata aturan, tuntas mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, dan lain-lain yang terkait dengan kedisiplinan. Kemudian keunggulan, ada berprestasi, berakhlak baik, atau religius, mencapai hasil terbaik, teguh pendirian, percaya diri, tekun, teliti, cermat, bekerja keras, belajar keras, bekerja cerdas, tangguh, tahan banting, daya juang tinggi, profesional, kreatif, mempunyai skill atau keterampilan, psikomotorik, mempunyai keberanian maju, bersemangat majis, melakukan segala sesuatu secara lebih atau lebih baik, lebih rajin, lebih tekun, lebih cermat, lebih teliti untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian kepedulian, indikatornya peduli kepada sesama, peka, tanggap terhadap kesulitan atau kesusahan orang lain, tolong-menolong, mengasihi, bersolidaritas, berempati, anti diskriminasi, sikap kerelawanan, anti bully atau anti kekerasan, bersahabat, tulus, dan kasih. Kemudian peduli terhadap lingkungan, memilah sampah, menanam, melakukan penanaman, gitu, menyiram, merawat tanaman atau pohon, menghemat air, menghemat listrik, tidak menggunakan tempat makan atau minum sekali pakai, mengurangi sampah plastik, dan tidak membakar sampah. Lalu nilai kejujuran, indikatornya bertindak atau berbicara sesuai kebenaran, tidak mencontek, tidak berbohong, anti korupsi, dan berintegritas. Kemerdekaan, di sini ada berpikir kritis, berpikir atau bertindak kreatif, inovatif, konstruktif, mampu berkolaborasi atau bekerja sama, mampu mengkomunikasikan ide atau pikirannya, merdeka mengembangkan bentuk pembelajaran, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu hasil menggali nilai-nilai keutamaan. Kemudian slide berikutnya, pengembangan sekolah berdasar unsur budaya Kunjaraningrat. Mohon maaf, ini kami juga masih belajar, Suster. Kemarin mencoba-coba menggali dari berdasarkan unsur budaya Kunjaraningrat. Dari sisi bahasa, di sini pengertiannya adalah kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik. Nah, di sini untuk implementasinya berupa berdoa menggunakan bahasa Jawa setiap Jumat dan Sabtu. Kemudian setiap hari Jumat Sabtu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Kemudian berbusana Jawa pada Kamis Pahing, lalu bersikap sesuai dengan unggah-ungguh Jawa. Berikutnya, dalam hal pengetahuan. Sistem pengetahuan mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Di sini berupa budaya pengelolaan hasil lahan. Lahan kami
cukup luas. Jadi di belakang sekolah itu ada kolam. Sebelum pandemi, kolam itu kami memelihara lele, ikan lele. Ini merupakan perwujudan dari pengelolaan lahan. Kemudian lahan depan sekolah juga ada, kami gunakan untuk menanam sayuran. Selanjutnya, yang ketiga, organisasi sosial. Kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup. Di sini berupa organisasi sosial. Kalau di tempat kami anak-anak itu ada dari sebagian besar dari kelompok masyarakat Jawa, kemudian dari kalangan keluarga ekonomi menengah, lalu menengah ke bawah. Kemudian ada juga yang dari Tionghoa sedikit, tapi sedikit. Dan setiap tahunnya tidak selalu ada. Berikutnya, yang keempat, terkait dengan peralatan hidup dan teknologi. Di sini penjelasannya manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung tujuan tersebut. Berupa pelayanan secara digitalisasi atau komputerisasi, kemudian ekstrakurikuler keterampilan, yaitu pembuatan wedang rempah dan pembuatan makanan tradisional. Lalu yang ketiga, penyediaan makanan di kantin berupa makanan tradisional yang sehat. Selanjutnya, yang kelima, di bidang ekonomi. Di sini pengertiannya mengkaji bagaimana suatu kelompok masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui mata pencaharian atau sistem perekonomian mereka. Di tempat kami mayoritas orang tua bermata pencaharian sebagai petani, dagang, dan wira swasta dari latar belakang ekonominya. Selanjutnya, religi. Perasaan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Berupa budaya hidup religius, kemudian budaya tradisi gereja, ada doa pagi, renungan, doa angelus, misa sekolah atau misa pelajar, baik di skup Yayasan Kanisius Cabang Jogja maupun di wilayah di Kecamatan Sleman ini juga ada. Lalu retret, rekoleksi, novena, renungan Advent, dan prapaskah. Kemudian yang terakhir, menolong, mengasihi, membantu, dan memaafkan. Kesenian, di sini pengertiannya aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional yang perlu dikembangkan. Di tempat kami, seperti yang kami sampaikan pada waktu FGD 1, ada karawitan, kemudian budaya kesenian membuat patung, ukiran, dan hiasan, lalu berkesenian vokal dan instrumental, lalu budaya berkesenian menulis, prosa, puisi, serta drama, dan gerak serta tari. Berikutnya, baik, suster, ini hasil dari apa yang kami persiapkan supaya dapat membantu kami nanti dalam penyiapan naskah. Maka kami sudah melakukan yaitu menggali nilai-nilai, kemudian melakukan wawancara dengan alumni terkait dengan sejarah sekolah. Lalu kami juga mempelajari pengembangan sekolah yang berdasarkan unsur-unsur budaya Penjarinegara itu yang seperti apa. Seperti itu, suster, Bapak Ibu yang sudah kami siapkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon pembimbingannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada suster. Baik, terima kasih kepada Ibu Tita yang sudah bersharing bersama kita, begitu luar biasa. Mungkin ada yang menambahkan dulu dari sekolahnya atau dari teman-teman yang hadir di virtual ini tentang nilai-nilai yang sudah ditemukan oleh SMP Kanisius.
Baik, Ibu Deta, saya sendiri sungguh terinspirasi ya dengan apa yang sudah ditemukan oleh SMP Sleman. Tentu ini nanti akan menjadi acuan dalam penyusunan naskah kurikulum yang nanti akan kita presentasikan pada FGD 2. Tadi saya melihat di nilai-nilai itu ada nilai utama, kemudian keutamaan. Mungkin nanti di keutamaan itu memang agak luas dan banyak ya. Mungkin nanti bagaimana supaya digodok kembali, dikemas menjadi sehingga nanti pada setelah digodok nanti dikemas lebih padat sehingga nanti pada internalisasinya lebih aktual ya. Lebih aktual ya, Sister. Siap, Sister. Ya, lebih aktual. Ya, terima kasih, Sister ya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya kepada Ibu Deta atau ada hal yang menarik yang mau diambil ya gitu. Oke, baik, kalau nggak ada kita masuk pada setelah Giri Sonta. Terima kasih, Suster. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Benji. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Untuk sekolah kami, sampai saat ini kami mengumpulkan data-data untuk menyusun naskah kurikulum. Untuk data-data itu secara tertulis sudah kami kumpulkan dan kami sangat bersyukur karena Yayasan Kanisius itu setiap tahun ada ulang tahun, tapi 5 tahun itu mesti ada sesuatu yang beda. Dan di saat ulang tahun yang ke-85 itu sudah ada sejarah berdirinya SMP Kanisius Giri Sonta dan ditulis di tahun 2003. Itu kami sudah menemukan akan kami untuk menyusun naskah kurikulum. Selain itu juga akan mengadakan wawancara terhadap guru yang sekarang masih sugeng yang usianya 70 tahun ke atas. Ditambah lagi untuk sejarah ini, bukunya semacam ini, yang cabang Semarang sudah punya semuanya. Kemudian untuk profil itu di saat 100 tahun itu mau mencetak khusus profil, tapi tidak jadi karena kemudian diganti dengan kisah guru, kisah para guru dalam melayani siswa ataupun apapun, jadi tentang cerita masing-masing guru. Nah, profil itu sudah saya buat juga, jadi untuk sejarah dan profil itu menjadi kami sudah punya datanya. Untuk yang nilai keutamaan ataupun juga istilahnya dari kami itu nilai dasar. Kanisius juga sudah punya, jadi tadi yang dikatakan dari Kalasan tadi sama bahwa untuk nilai keutamaan itu sudah ada. Jadi satu Yayasan Kanisius sama, karena di sini sudah dibuat bukunya tahun 2020. Tahun 2020 sudah buat buku, yaitu visi, misi, nilai dasar, tujuan Yayasan Kanisius. Maka visi misi sama, nilai dasar atau nilai keutamaannya adalah kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Kalau sebelum tahun ini tidak 5 ini, jadi 5 tapi berbeda. Kalau sebelumnya kan kasih, disiplin, cerdas, berani, jujur. Untuk tahun 2020-2025 itu disiplin, unggul, peduli, jujur, dan merdeka. Lalu tadi sudah
dijelaskan oleh yang tadi, kedisiplinan apa saja, keunggulan, kepedulian, kejujuran, kemerdekaan, tadi sudah. Kemudian kami masuk ke yang tadi dikaitkan dengan budaya Kuncoro Ningrat. Nah, ini kami baru sampai di sini. Kami baru istilahnya itu yang cocok dengan sekolah kami itu yang mana, baru sampai di situ. Contohnya yang pertama itu saya dengan Waka kemarin bincang-bincang, Bu Dewi, itu untuk yang unsur budaya yang pertama itu kita coba untuk doa Bapa Kami, Salam Maria, bahasa Jawa. Kalau mungkin juga berbusana Jawa, karena memang kami belum melaksanakan. Lalu yang kedua tentang pengetahuan. Pengetahuan ini sudah dilakukan oleh kebanyakan siswa. Jadi kalau yang baik kan apa yang ditulis dilakukan, apa yang dilakukan ditulis, tapi seringkali melakukan tapi tidak ditulis. Di sini tentang tilik kubur. Tiap hari Kamis itu budaya di sini di Kabupaten Semarang itu ada tilik kubur. Maka kuburan di wilayah sini itu tidak ada yang tidak terawat. Semuanya terawat karena setiap Kamis itu ada budaya tilik kubur. Lalu yang lainnya lagi kaitannya dengan unsur budaya organisasi sosial, ini kita termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kebanyakan pekerja pabrik. Untuk unsur budaya yang keempat dari Kuncoro Ningrat, kami bertetangga dengan Sidomuncul, tetapi kok nyatanya muridnya tidak bisa membuat wedang jahe sendiri. Angko Sidomunculnya terus iya ya. Jadi sekali lagi mosok cerak kok ya ora iso carane guys. Wedang jahe di wilayah ini kok ini kayaknya kok baik itu nanti kita kembangkan bagaimana cara membuat wedang jahe tapi yang serbuk. Lalu untuk berupa ekonomi di sini keluarga itu kebanyakan karyawan pabrik. Lalu yang budaya religi. Budaya religi ini sudah kami laksanakan sebelum pandemi ini. Ada berbagai macam kegiatan. Setelah pandemi ini memang sangat terbatas. Kalau sebelum pandemi, doa pagi itu sudah tentu, doa siang, renungan, lalu kemudian refleksi, misa sekolah, retret, rekoleksi. Untuk refleksi ini di siang hari, eksamen. Jadi apa saja yang dilakukan keseharian dan juga kami sudah punya buku khusus untuk eksamen di siang hari. Jadi, apakah hari ini kalian bahagia mengikuti pelajaran? Apa yang tidak menyebabkan kalian tidak suka? Apa yang menyebabkan kalian suka? Dan seterusnya. Itu berupa refleksi ataupun istilahnya eksamen. Untuk saling menolong, mengasihi, itu kami juga. Jadi setiap Jumat pertama itu mengumpulkan dana, itu untuk jaga-jaga, bukan berarti jaga kayak ada yang sakit atau enggak, atau tidak, tapi kenyataannya seperti itu, kita selalu melaksanakan Jumat pertama. Lalu yang kesenian, ini berkaitan dengan yang telah saya ungkapkan kemarin, ini ekstra reok, karena merupakan primadona di Kabupaten Semarang. Jadi sekali lagi itu yang baru kami lakukan dan kami rencanakan semoga minggu besok kami sudah bisa merealisasikan dalam bentuk tulisan dan naskah kurikulum segera bisa tertulis dan terlaksana, bisa kami punyai. Terima kasih, Suster. Waktu saya kembalikan.
Baik, terima kasih Bapak. Jadi ada dari sharingnya tadi ada saya lihat di situ tentang Sido Muncul ya. Jadi sekolah Bapak itu kan dekat dengan pabrik Sido Muncul. Mungkin itu bisa nanti menjadi diterapkan sekolah entrepreneur mungkin ya, bagaimana membuat itu. Kemudian saya juga dari tertarik dengan yang kebiasaan di berbusana Jawa, kemudian berdoa berbahasa Jawa. Kalau saya boleh sharingkan di tempat kami, kalau kan bahasa Nias, kebanyakan anak-anak sekarang, terutama di tempat saya, kalau disuruh berdoa bahasanya sendiri, justru menjadi dia tidak tahu lagi. Dia tidak tahu. Memang sekarang ini juga kami mencoba menerapkan itu. Anak-anak sulit berdoa dengan menggunakan bahasa daerah. Mungkin karena itu sudah mulai hilang. Karena lebih tenar yang namanya bahasa-bahasa luar, bahasa Inggris. Memang itu penting juga, tapi penerapan itu juga sangat penting saya rasa. Kemudian saya juga tertarik dengan berbusana Jawa. Kalau di tempat kami juga sama sekali belum pernah kami lakukan. Bagaimana membiasakan anak, misalnya ada hari-hari tertentu yang memang hari yang menunjukkan, misalnya Sabtu Budaya, semua memakai pakaian budaya. Saya itu rasa itu mungkin nanti dengan analisis kebutuhan itu bisa menjadi ciri khas yang mungkin suatu hari nanti bisa sekolah itu bisa cemerlang ke depan dengan penerapan itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Darwis yang sudah berbagi bersama kita dan juga refleksi-refleksi yang sangat luar biasa. Semoga nanti pada pertemuan berikutnya sudah jadi sebuah naskah. Jadi dikatakan bahwa dilakukan tapi tidak ditulis. Memang itu kebiasaan-kebiasaan kita, mungkin juga termasuk kebiasaan saya. Kadang dilakukan tapi tidak pernah tertulis sehingga nanti pada akhirnya lupa. Yang dilakukan itu menjadi lupa. Mungkin ini melatih kita ini untuk tetap membuat sejarah, menulis, membuat naskah, sehingga apa yang akan kita lakukan tetap akan menjadi sejarah di sekolah kita sendiri. Baik, terima kasih.